Kita beri salam. Selamat pagi Ibu Guru, Shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Ada sarapan? Ada. Ada mandi? Ada. Siapa yang tidak? Nah, bagus sekali. Sebelum kita mulaikan pelajaran, kita akan menyanyi dan berdoa. Dan kita akan menyanyi bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. Semua dengan sikap sempurna. Mana sikap sempurna? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, saat ini kita akan berdoa dan Ibu Guru minta kesediaan dari siswa yang pertama kali datang. Siapa yang pertama kali datang? Silahkan Efraim. Guru minta kan? Oh, Shalomita. Silahkan. Saat ini Shalomita akan memimpin doa. Doa mulai. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sekolah ini. Engkau tuntun kami agar kami bisa belajar dengan baik dan menerima soal-soal yang diberikan guru kami. Ya Tuhan, jagalah guru kami yang mengajar kami, berikan dia kesehatan, kekuatan, agar bisa mengajar kami di lain hari. Engkau tuntun itu agar bisa Kau dengar dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang belum tiba di tempat ini. Engkau tuntun mereka agar bisa tiba di tempat ini dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa kami dalam nama-Mu. Amin. Oke, terima kasih semua. Silahkan duduk. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan mengetes kemampuan adik-adik dengan melakukan pretest. Dan waktu pretest diberi kesempatan selama 10 menit. Jadi silakan adik-adik mengisi pertanyaan yang Ibu Guru berikan. Jangan lupa untuk menulis nama. Sementara adik-adik mengisi, Ibu Guru akan memanggil absen. Ibu Guru akan memanggil absen. Melani Mundung, Efraim Manopo, Hadir. Gabriel Wongpa, Hadir. Yeri Komaransa, sakit, masih sakit. Gracia Tambuun, tidak ada keterangan, belum ada kabar. Jessica Amanda Tigau, Shalomita, Hadir. Valencia Serenya Simbal. Oke, silakan lanjutkan. Iya. Ibu Guru kasih kesempatan selama 10 menit dari sekarang.
lagi. Adik-adik selesai? Sudah. Sudah. Sekarang ibu guru kumpul dan kita akan melanjutkan dengan materi kita. Nah, tadi ibu guru sudah melakukan pretest dengan tujuan sebentar ibu guru dapat menilai tingkat keberhasilan dari adik-adik di dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, kita lanjut dengan pelajaran selanjutnya. Kita sudah masuk di tema 5, pahlawanku. Pada waktu yang lalu kita telah belajar di tema 4 tentang apa? Berbagai pekerjaan. Ya, pelajaran terakhir yang kita pelajari tentang apa? Budaya tegur sapa. Nah, adik-adik, pada waktu yang lalu kita telah belajar bagaimana cara kita untuk menyapa orang-orang yang kita temui, terlebih orang yang lebih tua. Apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Memberi salam. Ketika bertemu dengan orang tua, kita harus memberi salam. Kalau bertemu di pagi hari, memberi salam apa? Selamat pagi. Kalau bertemu di siang hari, selamat siang. Nah, kalau bertemu di malam hari, selamat malam. Nah, sekarang kita masuk di tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Sebelumnya ibu guru undang untuk berdiri. Kita melakukan tepuk PPK, dilanjutkan dengan salam PPK. Mulai. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, 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 mantap. Silakan duduk. Sekarang ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu pembelajaran di tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu membuat garis besar teks bacaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menyusun kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan bentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan
sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyusun laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Nah, adik-adik, sekarang materi pembelajaran kita yaitu tentang membaca teks bacaan tentang Raja Purnarahmat. Dan pada muatan pelajaran IPA kita akan belajar tentang cahaya, tentang sifat-sifat cahaya. Nah, adik-adik, di sini Ibu Guru ada gambar. Ada gambar. Coba adik-adik perhatikan. Gambar yang pertama, adik-adik bisa lihat gambar yang pertama, gambar apa adik-adik? Nah, ada gambar menjenguk teman yang sakit, ada gambar apa lagi? Merawat tanaman. Selanjutnya ada apa lagi? Bisa lihat sama kita? Ini membantu teman yang jatuh. Nah, di bawah sini juga ada gambar-gambar, ada seorang ibu yang sedang mengajarkan anaknya, seorang ibu yang menyayangi anaknya, mengantar anaknya ke sekolah. Ada seorang anak yang membantu seorang nenek untuk menyeberang jalan. Ada seorang guru yang mengajar di kelas. Nah, adik-adik, sikap-sikap yang ditunjukkan pada gambar ini merupakan sikap apa adik-adik? Sifat orang baik. Sifat apa Ibrahim? Nah, sifat seorang pahlawan. Nah, pahlawan itu adalah orang-orang yang berjasa melakukan sesuatu. Nah, kalau pahlawan di zaman dulu, mereka berperang melawan penjajah. Kalau yang sekarang, yang bisa dikatakan pahlawan, ini adalah pahlawan-pahlawan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Coba adik-adik tunjukkan sikap pahlawan di sekolah. Mana? Gambar yang mana adik-adik? Membantu teman. Membantu teman yang sedang jatuh. Nah, ini di sekolah karena mereka memakai seragam sekolah. Nah, ini sifat kepahlawanan yang ditunjukkan di sekolah. Selanjutnya coba adik-adik tunjukkan sikap kepahlawanan di rumah. Mana? Menjenguk teman. Ini di rumah, menjenguk teman yang sakit supaya dia semangat untuk sembuh. Selanjutnya di masyarakat, mana? Nah, ini di masyarakat ada seorang anak yang membantu orang tua, dalam hal ini nenek, untuk menyeberang jalan. Nah, adik-adik, sifat kepahlawanan ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sebagai siswa, kita melakukan sikap kepahlawanan di sekolah dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan giat, membantu teman yang kesusahan. Contoh seperti ini di gambar, ada teman yang jatuh, kita bantu. Kalau di rumah kita tunjukkan sikap kepahlawanan kita sebagai anak dengan cara apa? Menjenguk teman yang sakit boleh, dengan cara membantu orang tua boleh. Itu merupakan sifat kepahlawanan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Di sini adik-adik bisa lihat ada gambar. Selain di LKPD, adik-adik juga bisa buka di buku siswa. Nah, sekarang adik-adik lihat di LKPD.
Di halaman 1. Coba adik-adik lihat di situ ada gambar. Ada gambar. Yang pertama tentang apa? Menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, yang ketiga. Membantu teman yang Nah, jatuh. bagaimana pendapat adik-adik tentang hal ini? Apa sikap yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Sikap kepahlawanan. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal baik apa yang adik-adik bisa contohkan? Hal baik apa? Nah, semua gambar yang ada pada LKPD itu harus atau patut kita contohi. Menjenguk teman yang sakit, merawat tanaman, dan membantu teman yang jatuh atau teman yang mengalami kesulitan. Selanjutnya adik-adik coba buka di LKPD halaman yang kedua. Di situ ada teks bacaan. Selain di LKPD, adik-adik juga bisa lihat di slide. Bisa lihat. Bisa. Nah, di sini ada teks bacaan. Mari kita baca teks bacaan ini bersama-sama. Mulai. Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Semua sama-sama. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarutun. Oke, adik-adik, sekarang adik-adik bisa berdiskusi secara kelompok dan menjawab di LKPD halaman 3. Silakan bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, Abdul. Kelompok 2, silakan. Lihat di LKPD halaman 3. Silakan adik-adik mengerjakan soal yang ada di LKPD halaman 3. Ibu guru beri waktu 5 menit. Ini. Ya, itu. Iya. Satu kelompok, satu perwakilan untuk dapat membawakan hasil diskusi di depan. Ini untuk sebentar. Cuma satu saja.
Jadi ibu guru kasih waktu satu nomor boleh 1 menit atau kurang? 2 menit. Ibu guru kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Kan itu bernomor 5. Iya. Silakan berdiskusi secara kelompok.
sudah? Masih kenapa? Sudah? Oke, sudah? Nah, ini sama pensil ini. Tadi bubur berapa? Oke, selesai waktu so habis. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Oke, semua ibu guru undang untuk berdiri seperti biasa. Nah, adik-adik, kita akan menjalankan satu pensil. Jadi pada siapa pensil ini akan berhenti, dia yang akan membacakan hasil diskusi kelompok. Mana pensil? Coba angkat pensil. Menyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila? Oke. Garuda Pancasila dimulai dari sekarang. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, siapa yang? Nah, kelompok 2 Efraim, kelompok 1 Gabriel. Silahkan dimulai dari kelompok 2. Tuh, waktu lalu kan kelompok 1 yang pertama. Sekarang dimulai dari kelompok 2. Yang lain silahkan memperhatikan di sini, Jo, di sini, supaya yang lain bisa memperhatikan. Saat ini Efraim akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Coba nomor 1. Membangun saluran air. Nomor 2 memberantas perompak. Nomor 3 sejahtera. 4 khawatir. Nomor 5 Raja Purnawarman sangat memperhatikan rakyatnya dan perjuangannya membangun saluran air sampai dibuat prasasti Ciaruteun. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Nomor 1 membuat saluran air dan membasmi perampok. Membuat saluran air dan membasmi perampok. Kedua, memperbaiki aliran sungai yang nomor 3. Tiga,
Sejahtera. Sejahtera. Keempat. 4. Menderita. Kelima. Raja Purnawarman sangat memperhatikan rakyatnya. Rakyatnya sangat senang dan sejahtera. Oke, tepuk tangan semua untuk kelompok 1. Mana tuh tepuk tangan? Coba sekarang yel-yel dulu kelas 4. Berdiri. Sambil berdiri kita ucapkan yel-yel kelas 4. Kelas 4 SD Impres Kanonan 2. Hebat. Oke, mulai. 1, 2, 3. Kelas 4 SD Impres Kanonan 2. Hebat. Tepuk tangan semua. Silakan dulu. Jadi adik-adik, tadi kita telah belajar tentang Raja Purnawarman yang adalah raja di kerajaan apa? Tarumanegara. Nah, dia sangat memperhatikan rakyatnya. Dia membangun saluran air. Coba adik-adik bayangkan. Di zaman itu ketika Raja Purnawarman tidak membangun saluran air, apa yang terjadi? Rakyatnya Akan tidak mendapatkan air. Nah, jadi rakyatnya sangat senang ketika Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara sampai rakyatnya membuatkan apa adik-adik? Prasasti untuk mengenang Raja Tarumanegara, yaitu Raja siapa? Purnawarman. Nah, coba perhatikan di slide. Jelas? Nah, ini adalah Dayu yang sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Karena banyak yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, coba lihat adik-adik, dia sambil duduk di tepi kolam. Kemudian dia memperhatikan wajahnya. Dia melihat wajahnya terpantul dalam kolam. Coba tahukah adik-adik, kenapa wajahnya bisa terpantul di dalam kolam ini? Nah, karena air kolam bisa memantulkan cahaya. Nah, adik-adik sekarang akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Dengan adik-adik akan membuat eksperimen, yaitu membuat eksperimen yang akan dipandu melalui video di slide. Sebelumnya Ibu akan mengecek dulu alat dan bahan kelompok 1. Nah, dimulai dari gelas. Center mana center? Iya. Lakban, karton, lilin, kaca. Coba. Kelompok 2 ada? Kelompok 2 siap? Siap. Karton, Siap. apalagi lilin, Siap. center, Siap. kaca. Ada. Kelompok 1 ada? Sudah semua guru. Sudah? Kelompok 2 gelas berikutnya ada. Ada. Nah, kita akan mulai percobaan. Kita akan membuktikan cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, akan membuktikan bahwa cahaya dapat memantul. Yang ketiga,
cahaya dapat menembus benda bening, dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, adik-adik coba perhatikan video ini. Nah, ini sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Kemudian sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Nah, kita akan belajar sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Jadi yang pertama, cahaya merambat lurus. Ini sesuai dengan LKPD yang Ibu Guru bagikan. Nah, adik-adik akan melakukan percobaan seperti ini. Jadi karton akan disejajarkan menjadi 3 baris, kemudian akan disinari oleh lilin. Jadi adik-adik bisa lihat ketika lilin tidak berada dalam satu garis lurus, dia tidak bisa bersinar, jadi tidak tampak cahaya. Namun ketika dia berada dalam satu garis lurus, sinar cahayanya bisa kelihatan. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Jadi ketika karton tidak berada dalam satu garis, cahaya tidak akan terlihat. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Adik-adik ada membawa gelas kan? Nah, ketika senter dipantulkan di gelas, dia akan menembus dari benda bening tersebut. Nah, seperti gambar berikut. Jadi ini ada gelas, kemudian ada senter. Senter dipantulkan pada benda bening, dia akan menembus benda bening. Juga seperti plastik bening, dia akan menembus benda bening tersebut. Nanti sebentar adik-adik akan melakukan keempat percobaan ini.
Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Nah, untuk percobaan ini, adik-adik bisa mengambil kaca dan senter, kemudian senter cahayanya ditaruh di kaca, dan adik-adik bisa melihat cahayanya bisa dipantulkan. Nah, ini percobaan yang ketiga. Nanti sebentar adik-adik akan mempresentasikan hasil. Cahaya juga dapat dipantulkan ketika kita berada di depan cermin. Coba adik-adik bisa melihat diri adik-adik ketika berada di depan cermin. Seperti juga gambar yang tadi yang Ibu sajikan ketika Dayu melihat wajahnya di kolam. Nah, dia melihat ada wajahnya di dalam kolam tersebut. Begitu juga dengan ini. Nah, Pak, ada seorang siswa yang sedang menghadap di cermin. Dia bisa melihat tubuhnya di cermin. Itu berarti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Nah, adik-adik, cahaya dapat dibiaskan, kita bisa lihat dengan cara ini. Coba adik-adik menaruh air di dalam gelas, kemudian pensil dicelupkan di dalam gelas. Dia akan terlihat seperti pensil yang patah. Nanti sebentar adik-adik lakukan percobaan. Nah, di LKPD kegiatan keempat, coba lihat. Di LKPD kegiatan keempat, adik-adik bisa membuat laporan tentang eksperimen yang akan adik-adik lakukan. Boleh? Boleh. Di sini ada yang belum paham untuk membuat percobaan? Sudah? Nah, silakan membuka LKPD kegiatan 4. Dan mengisi sesuai percobaan yang adik-adik akan lakukan. Ibu guru berikan waktu 10 menit untuk melakukan percobaan. Coba. Abel mau tahu? Sesejajar. Guru begini. Iya tuh.
melakukan percobaan pertama, langsung diisi LKPD. Coba adik-adik lihat. Terjajar off sama daftar. Dapat lihat? Sudah ya, sudah melihat. Coba kasih sorong ini. Dapat lihat atau enggak? Nah, itu berarti cahaya dapat merambat lurus. Coba ketika karton tidak disejajarkan, dapat lihat atau tidak? Coba Melanie lihat atau dapat lihat atau tidak? Dapat lihat atau enggak? Tidak. Silahkan isi. LKPD halaman 8. Iya, boleh tiup. Sudah mengisi LKPD tentang percobaan yang pertama. Kalau sudah isi, dilanjutkan dengan percobaan yang kedua. Sebentar adik-adik akan mempresentasikan hasil. Iya. Iya, langsung di situ. Iya, iya. Tulis di situ di LKPD. Isi di LKPD halaman 8. Kalau sudah, lanjut dengan percobaan yang kedua. Percobaan yang membuktikan cahaya menembus benda bening. Oke, kalau sudah lanjut dengan percobaan 2. Langsung. Bukan, maksudnya kaca. Nah, coba adik-adik lihat. Ketika sinar, nah itu sana. Coba tunggu ibu guru mau kasih video. Percobaan yang kedua, kelompok 1 sudah di percobaan kedua. Coba. Mana dia pepantulan? Nah, itu. Mana kelompok 2? Mana kelompok 2? Coba sudah. Percobaan yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Silahkan mengisi LKPD halaman 8. Percobaan 2. Kalau sudah percobaan 2, lanjut dengan percobaan 3 yang membuktikan cahaya menembus benda bening. Silakan isi LKPD.
Coba bersin-bersin, jangan lupa pakai masker. Yang keempat, mana Ibu Guru taruh air? Ini untuk percobaan terakhir keempat. Mana? Coba lihat bagaimana hasil. Ada Coba. Jadi Bu Guru jadi. Nah, coba lihat. Nih. Lihat di kamera, Jo. Nih. Nah, ini membuktikan cahaya bisa dibiaskan. Coba. Dapat lihat patah? Nih. Coba lihat. Dapat lihat patah atau enggak? Itu berarti cahaya bisa dibiaskan. Oke, silahkan mengisi. Nah, ini bagus sekali ini percobaan-percobaan dari adik-adik ini. Ini dapat membuktikan sifat cahaya. Oke, selesai. Nah, sebentar, adik-adik, kalau akan mempresentasikan hasil, ibu guru minta satu siswa mempresentasikan hasil, 2 siswa memperagakan eksperimen. Bisa? Bisa. Oke, sudah, cepat. Oke, sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil. Siapa yang akan membacakan hasil? Gabriel, oke? Coba percobaan yang pertama, silakan. Oke, saat ini kelompok 1 mempresentasikan hasil. Pertama, eksperimen tentang apa? Apa yang digunakan? Alat. Lilin, karton. Majis. Kelompok 2. Percobaan pertama. Cahaya merambat lurus. Coba buktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Coba ketika kertas tidak berada pada garis lurus, kelihatan cahaya
Tidak. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Coba kelompok 2, eksperimen yang pertama. Mana Macis? Belum hina lurus kok tuh cahaya sana. Melani. Sudah? Ya, tak bengkok ke DP kartun. Oh, bengkok. Nah, ini membuktikan ketika tidak berada di garis lurus, cahaya tidak bisa kelihatan. Kalau berada dalam garis lurus, cahaya bisa kelihatan. Nah, oke. Sekarang percobaan yang kedua. Cahaya menembus benda bening. Coba, mana tuh benda bening? Gelas. Ini, menembus benda bening ini. Coba. Tembus atau tidak? Tembus. Nah, tembus. Sekarang coba karton. Ini bening atau tidak? Tidak. Nah, coba center. Tembus atau enggak? Enggak. Selanjutnya, kelompok 2. Tembus atau tidak? Nah, coba sekarang. Ini yang di center. Tembus atau tidak? Tidak. Sekarang percobaan yang ketiga. Cahaya bisa dipantulkan. Kelompok 1. Kelompok 1. Nah, netin kelompok 1. Mana DP cahaya? Nah, ketika cahaya berada di cermin, cahaya dapat dipantulkan. Ini membuktikan cahaya bisa dipantulkan. Kelompok 2. Nah, oke, sekarang percobaan yang terakhir, yang keempat. Percobaan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Patah. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sudah? Nah, coba kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini yaitu sifat-sifat cahaya. Yang pertama apa? Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua apa? Cahaya dapat menembus. Yang ketiga, cahaya. Yang keempat, cahaya dibiaskan. Oke, silahkan adik-adik benahi tempat duduk kelompok, kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kasih rapi. Hasil dari masing-masing kelompok silakan dikumpul. Silakan benahi tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk. Nah, coba kelas 4, yel-yel kelas 4 supaya semangat. Kelas 4
saat ini. Yang pelajaran yang pertama yaitu sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja siapa? Mentara. Nah, jadi sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman yaitu dia bisa melawan perampokan, dia membangun saluran air. Nah, adik-adik, sikap kepahlawanan juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa di sekolah. Contohnya apa adik-adik? Nah, kalau di rumah sikap kepahlawanan apa yang kita bisa tunjukkan? Membantu orang tua, menjenguk teman yang sakit. Di masyarakat apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu adalah sikap kepahlawanan yang harus kita miliki. Nah, adik-adik, sekarang kesimpulan dari pembelajaran IPA mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama apa? Cahaya merambat. Yang kedua, menembus. Yang ketiga, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, adik-adik, ada lagi pertanyaan yang belum dimengerti tentang pelajaran? Ada? Sudah mengerti semua? Adik-adik perasaan senang atau tidak? Nah, kalau begitu Ibu Guru akan membagikan post-test. Ini akan menilai pengetahuan adik-adik tentang pelajaran kita di hari ini. Ibu Guru kasih kesempatan adik-adik 5 menit untuk mengerjakan post-test. Jangan lupa tulis nama. 5 menit.
simpang jauh semua. Nah, saat ini kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Kalau tadi dibuka dengan lagu nasional dan terakhir ini ditutup dengan lagu daerah. Jangan dulu pakai tas. Taruh dulu di meja, Gabriel. Di meja masing-masing. Yang akan memimpin kita di dalam doa siapa? Siapa yang berani tampil? Abdul. Lagu daerah Esamukan Genangku. 1, 2, 3. Esamukan genangku wiyaniko te amo mandua dua genang haria mengaleng umat wiasio warian patuan pakalawian kita nuaya. Teman-teman, terima kasih karena engkau sudah menyesuaikan pelajaran kami dari awal sampai pertengahan telah berakhir dengan baik. Tuhan berkati guru kami yang sudah mengajar kami, engkau berikan dia kesehatan juga atas kemampuan dia. Ya Tuhan, hari ini kami pulang ke rumah masing-masing, kau tuntut agar bisa tiba di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, hanyalah ingin doa kami supaya amin. Oke. Berdiri siap, beri salam. Terima kasih Ibu Guru, Shalom. Oke, shalom. Terima kasih. Sampai bertemu besok. Besok kita akan lanjutkan dengan pelajaran PJOK. Jangan lupa untuk membawa baju olahraga. Yes. Mulai dari Melani.